Bab 2061, Orang Tua Berpakaian Hijau. Jika saya bisa melahap akar spiritual bawaan Bu Hong, setidaknya akar spiritual bawaan saya akan berubah menjadi biru tua, jika bukan nila. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia melihat Bu Hong yang tidak sadarkan diri dengan sedikit keserakahan di matanya. Akar spiritual bawaan saya hanya selangkah lagi untuk berubah menjadi akar spiritual bawaan indigo. Dia bersemangat ketika memikirkan hal ini. Duan Lingtian tidak membuang waktu saat dia menggunakan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, dengan bantuan Penatua Huo, untuk melahap akar spiritual bawaan Bu Hong sehingga dia dapat meningkatkan akar spiritual bawaannya sendiri. Sebelumnya, Duan Lingtian telah meminta Penatua Huo untuk memeriksa apakah ada pembudidaya di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci atau di atasnya yang menonton karena mereka akan dapat melihat melalui 10.000 wilayah pedangnya dengan mata spiritual mereka. Dia tidak akan mampu melahap akar spiritual bawaan Bu Hong jika pembangkit tenaga listrik seperti itu hadir. Namun, dia beruntung karena tidak ada pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage atau di atasnya yang ada di tempat kejadian. Karena dia tidak perlu khawatir, dia mulai melahap akar spiritual bawaan Bu Hong. Seperti yang Duan Lingtian duga, akar spiritual bawaannya telah berubah menjadi biru tua. Itu diambang mengubah nila. Siapa yang mengira saya akan menemukan rejeki nomplok tepat sebelum saya meninggalkan sekte pemujaan api? Saya pikir saya akan dapat mengubah akar spiritual bawaan saya menjadi indigo jika saya melahap satu atau dua akar spiritual bawaan biru lagi. Jantung Duan Lingtian berdegup kencang saat memikirkan hal ini. Bu Hong, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Saya harap Anda tidak akan menjadi gila ketika Anda menemukan bahwa Anda hanyalah sampah sekarang. Duan Lingtian berkata dengan tenang sambil menatap Bu Hong. Dia tidak merasa bersalah melahap akar spiritual bawaan Bu Hong. Karena Bu Hong bermaksud mempermalukannya, hanya saja Duan Lingtian melumpuhkan bakat bawaan marsial Dao-nya. Di Dao marsial Saint Lan, orang dianggap sampah jika mereka tidak memiliki akar spiritual bawaan karena itu berarti mereka tidak akan dapat berkultivasi. Sementara itu, Duan Lingtian menarik 10.000 wilayah pedangnya. Dia muncul kembali di hadapan Wen Yan dan para murid Tanah Suci. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak hanya Duan Lingtian yang tidak terluka, tetapi dia bahkan memegang Bu Hong yang tidak sadarkan diri dan berdarah di tangannya. Ini, sebagian besar murid Saint Lan terkejut tak bisa berkata-kata dengan apa yang mereka lihat. Kakak senior, Wen Yan berteriak. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Ekspresinya berubah secara dramatis ketika dia berkata dengan suara gemetar, Duan Lingtian, apa yang telah kamu lakukan pada kakak laki-lakiku? Tenang, kata Duan Lingtian dengan tenang sambil menatap Wen Yan. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia terus berkata, kakak seniormu tidak layak untuk melanggar aturan sekte. Dia hanya tidak sadar. Namun, jika tidak ada yang menghentikan pendarahannya segera, saya tidak dapat menjamin dia tidak akan kehabisan darah dan mati. Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, dia melemparkan Bu Hong ke Wen Yan seolah-olah dia sedang membuang sampah. Wen Yan segera menangkap Bu Hong dan menghentikan pendarahannya begitu dia memastikan bahwa dia masih hidup. Dia tidak akan terlibat jika Bu Hong sudah meninggal. Namun, Bu Hong dikembalikan kepadanya hidup-hidup. Jika dia kehabisan darah dan mati, dia akan bertanggung jawab atas kematiannya. Ini bukan kejahatan yang bisa dia tanggung. Kedua di peringkat sejati, 421 di peringkat orang suci tertinggi. Dia terlalu berlebihan, kata Duan Lingtian dengan jijik di depan semua orang. Dia pergi segera setelah dia selesai berbicara dan melanjutkan perjalanannya kembali ke kediamannya. Murid Saint Lan akhirnya sadar kembali setelah Duan Lingtian pergi. Aku tidak percaya ini. Duan Lingtian berhasil melukai kakak senior Bu Hong sampai dia tidak sadarkan diri. Seorang murid Saint Lan berkata dengan kesulitan besar. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tamparan. Orang yang berbicara ditampar oleh temannya. Temannya bertanya dengan polos, apakah itu sakit? Tamparan. Dia membalas dengan menamparkan temannya juga. Apakah itu menyakitkan? Aduh. Temannya hampir menangis dan berkata dengan nada sedih, sepertinya kita tidak sedang bermimpi. Percakapan mereka menyebabkan banyak murid Saint Lan tertawa. Selain itu, percakapan mereka juga membuktikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Semua yang mereka lihat adalah nyata. Huff, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kakak senior Lingtian akan muncul sebagai pemenang? Tepat sekali.
Kakak senior Duan Lingtian tidak pernah kalah sejak dia bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Kakak senior Duan Lingtian tidak akan kalah dari siapapun yang lebih lemah dari Penatua Api Perak, bahkan, dia bahkan mungkin bisa bertahan jika berhadapan dengan Penatua Api Perak. Saya setuju denganmu. Beberapa murid Saint Lan yang memiliki keyakinan pada Duan Lingtian merasa dibenarkan. Tidak ada yang percaya mereka sebelumnya. Saat ini, tidak ada yang bisa membantah kata-kata mereka. Sementara itu, Wen Yan pergi dengan tergesa-gesa dengan Bu Hong yang tidak sadarkan diri di belakangnya. Ekspresinya gelap. Dia bisa merasakan semua orang menatapnya dengan tatapan aneh saat dia pergi. Dia merasa seolah-olah dia akan meledak karena marah. Duan Lingtian, aku tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Wen Yan berpikir dalam hati dengan marah saat dia pergi dengan gusar. Wen Yan tiba-tiba berbalik untuk melihat Bu Hong yang tidak sadarkan diri seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Jika saya melumpuhkan kakak laki-laki, akankah Balai Penegakan menghukum Duan Lingtian? Wen Yan akan bertindak sesuai rencananya ketika dia berpikir lagi, tunggu. Jika Duan Lingtian bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa dia tidak melumpuhkan kakak laki-laki senior, bukankah kesalahan akan jatuh pada saya? Dia dengan cepat menolak idenya sebelumnya ketika dia memikirkan hal ini. Jika Aula Penegakan mencurigainya dan dia tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan bersumpah pada sumpah hukuman kilat, dia akan berada dalam masalah besar. Berdasarkan ini, orang bisa melihat orang seperti apa Wen Yan itu. Tidak mengherankan dia akan melaporkan Gan Ruyan. Sampah tidak berguna. Wen Yan melampiaskan kekesalannya pada Bu Hong yang tidak sadarkan diri. Bagaimana perasaan Bu Hong jika dia tahu saudari junior yang dia sayangi begitu dalam berpikir untuk melumpuhkannya untuk menyalahkan Duan Lingtian dan bahkan memanggilnya sampah. Namun, sudah ditakdirkan bahwa dia akan tetap tidak menyadari hal ini. Setelah Duan Lingtian kembali ke kediamannya, berita tentang dia mengalahkan Bu Hong yang menduduki peringkat kedua di peringkat sejati menyapu Sekte Pemujaan Api seperti badai. Itu mengejutkan semua orang di sekte. Duan Lingtian mengalahkan kakak senior Bu Hong. Apakah ada kebenaran dalam berita ini? Petik 2. Duan Lingtian berada di peringkat keempat di True Ranking dan 537 di Supreme Saint Ranking. Namun, saya masih ragu tentang kekuatannya sebelum ini. Siapa sangka dia bisa dengan mudah mengalahkan kakak senior Bu Hong. Monster macam apa Duan Lingtian? Dia tumbuh begitu kuat dalam waktu 1 tahun setelah bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Kakak senior Bu Hong menduduki peringkat kedua pada peringkat sejati dan peringkat 421 pada peringkat tertinggi Sein. Duan Lingtian akan menggantikannya sekarang setelah dia dikalahkan. Itu benar, kakak senior Bu Hong akan kehilangan tempat di peringkat sejati. Namun, pada peringkat tertinggi Sein, mereka akan bertukar peringkat. Senior Bu Hong beruntung karena kakak senior Duan Lingtian sudah mendapat peringkat di peringkat orang suci tertinggi. Kalau tidak, dia akan dikeluarkan dari peringkat suci tertinggi. Semua orang di Sekte Pemujaan Api dengan bersemangat mendiskusikan peringkat pada peringkat sejati dan peringkat orang suci tertinggi. Tak seorang pun di Sekte Pemujaan Api meragukan kekalahan Bu Hong di tangan Duan Lingtian. Namun, jika orang luar mendengar tentang ini, mereka mungkin merasa sulit untuk percaya. Pada malam hari, seorang lelaki tua berpakaian hijau muncul di pulau tempat Duan Lingtian tinggal. Dia muncul dari udara tipis seolah-olah dia adalah hantu. Pria tua itu memiliki rambut putih panjang yang tergerai tetapi wajahnya sehalus kulit bayi. Dia tampak baik. Dari kejauhan, dia tampak seperti makhluk abadi. Anak kecil ini cukup kuat. Tidak hanya dia tidak diganggu di Aula Penegakan, tetapi dia bahkan mengalahkan Bu Hong yang menempati peringkat kedua di peringkat sejati setelah meninggalkan Aula Penegakan. Apakah perlu bagi Ruyan untuk mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada saya sehingga saya bisa menjaganya? Orang tua itu melihat ke mansion di pulau itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah anak kecil ini tertarik untuk menjadi muridku. Bab 2062, bentuk ketujuh panggung surgawi, bentuk penentang surga. Berdasarkan kata-kata orang tua berpakaian hijau, jelas dia adalah Tuan Gan Ruyan. Dia adalah King Huo, salah satu dari 3 penjaga Sekte Pemujaan Api. Sekitar sebulan yang lalu, King Huo menerima token giok transmisi suara dari seseorang yang dikirim oleh murid langsungnya, Gan Ruyan. Dia telah memintanya untuk mencari seorang pria muda bernama Duan Lingtian. Pada saat itu, Duan Lingtian sedang bertugas di Aula Penegakan. King Huo telah mendengar tentang Duan Lingtian,
tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Setelah dia menerima token giok transmisi suara dari murid langsungnya, dia telah menyelidikinya. Hasil penyelidikannya mengejutkannya. Seorang murid baru yang telah bergabung dengan Sekte Pemujaan Api selama kurang dari setahun telah menyebabkan begitu banyak insiden di Sekte Pemujaan Api. Selain itu, dia juga telah menyinggung cukup banyak pejabat tinggi di Sekte Pemujaan Api. Dia bahkan telah menyinggung Dong Yuanjin, salah satu wakil Master Aula di Aula Penegakan. Dong Yuanjin lebih kuat dari kebanyakan sesepuh api emas di Sekte Pemujaan Api. King Huo telah memperhatikan kejadian di Aula Penegakan. Namun, dia menemukan Dong Yuanjin tidak bergerak sama sekali. Segera setelah itu, dia mengetahui bahwa Dong Yuanjin secara pribadi tidak bergerak tetapi dia telah mengirim penatua api perak pertama di Aula Penegakan untuk membalaskan dendam putranya, Dong Lin. Namun, penatua api perak pertama ditakuti oleh Duan Lingtian. Pada akhirnya, penatua api perak pertama berdiri diam saat dia melihat Duan Lingtian memukuli Dong Lin. Ketika King Huo mengetahui hal ini, ketertarikannya pada Duan Lingtian yang belum pernah dia temui mulai tumbuh. Namun, pada saat itu, dia tidak punya pikiran untuk memintanya menjadi murid langsungnya. Hari ini, Duan Lingtian telah sepenuhnya mengalahkan Bu Hong yang menduduki peringkat kedua di True Ranking. Hal ini memicu minat King Huo untuk menerima dia sebagai muridnya. Untuk alasan ini, dia datang ke sini. Duan Lingtian, King Huo adalah pria yang lugas. Dia tidak berencana untuk bertele-tele dan segera memanggil Duan Lingtian. Suaranya yang berisi Sein Origin menyebar ke seluruh rumah Duan Lingtian di pulau itu. Sementara itu, Duan Lingtian yang berkultivasi di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah mendengar seseorang memanggilnya. Duan Lingtian masih bingung ketika Penatua Huo tiba-tiba muncul di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah dan dengan sungguh-sungguh memperingatkannya. Basis kultivasi orang ini berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Mata Duan Lingtian melebar ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Dia tidak meragukan kata-kata Penatua Huo. Pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage bukanlah seseorang yang bisa dia tangani saat ini. Bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage juga dikenal sebagai bentuk penentang surga. Begitu seseorang menembus ke tahap ini, mereka tidak akan lagi terikat oleh kematian. Seseorang akan memiliki umur yang abadi. Secara alami, pembangkit tenaga listrik seperti itu masih bisa dibunuh. Di Sekte Pemujaan Api, hanya ada 4 orang yang basis kultivasinya berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci atau di atasnya. Mereka adalah pemimpin Sekte Tangsuan dan penjaga angin, api, dan awan. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya pengunjungku adalah salah satu penjaga. Aku ingin tahu Guardian yang mana dan mengapa dia datang mencariku. Duan Lingtian meninggalkan tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah dan kamarnya. Ketika dia keluar dari mansionnya, dia terbang ke udara. Setelah beberapa saat, dia melihat seorang lelaki tua berpakaian hijau berdiri di depannya. Karena Duan Lingtian telah memasuki Sekte Pemujaan Api, terlepas dari apakah mereka memiliki pangkat tinggi atau tidak, semua orang yang ditemuinya mengenakan jubah putih. Satu-satunya perbedaan adalah pola yang disulam pada jubah mereka. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak berpakaian putih. Ini juga salah satu alasan Duan Lingtian tahu orang tua ini memiliki posisi luar biasa di Sekte Pemujaan Api. Dia yakin lelaki tua berpakaian hijau itu adalah salah satu penjaga di Sekte Pemujaan Api. Segera setelah itu, Duan Lingtian muncul di hadapan lelaki tua berpakaian hijau itu. Orang tua itu tidak memancarkan aura sama sekali. Dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, Duan Lingtian tahu betul bahwa seseorang yang bisa menyembunyikan auranya dengan baik pasti sangat kuat. Bagaimanapun juga, bukanlah hal yang mudah untuk menyembunyikan aura seseorang. Salam, penjaga. Duan Lingtian langsung menangkupkan tangannya dan membungkuk hormat kepada lelaki tua berpakaian hijau itu. King Huo terkejut Duan Lingtian berhasil menebak identitasnya begitu cepat. Dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana kamu tahu aku penjaga Sekte Pemujaan Api? Di Sekte Pemujaan Api, saya khawatir hanya pemimpin sekte dan 3 wali besar yang memiliki sikap mulia seperti itu. Tidak sulit bagi saya untuk mengetahui hal ini. Duan Lingtian menyanjung lelaki tua itu tanpa sedikit pun keraguan. Dia telah mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa lelaki tua berpakaian hijau itu adalah salah satu penjaga di Sekte Pemujaan Api. Secara alami,
Duan Lingtian tidak menebak siapa lelaki tua itu berdasarkan sikapnya yang mulia. Itu karena Penatua Huo telah memberitahunya bahwa basis kultivasi lelaki tua itu berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Hanya ada 4 orang di Sekte Pemujaan Api yang memiliki basis kultivasi seperti itu. Pemimpin Sekte Tangsuan dari Sekte Pemujaan Api masih berkultivasi secara tertutup. Hanya ada penjaga yang tersisa. Meskipun demikian, Duan Lingtian tidak tahu yang mana dari 3 penjaga hebat pria tua berpakaian hijau itu. Kamu juga tahu cara menyanjung orang. Bagaimana penasaran? Saya pikir Anda hanya tahu bagaimana menyebabkan masalah. King Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kamu pasti bercanda, Guardian, aku tidak pernah membuat masalah. Berdasarkan kata-kata King Huo, Duan Lingtian tahu pihak lain menyadari apa yang terjadi sejak dia bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Duan Lingtian bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan dia tidak pernah menyebabkan masalah. Orang lainlah yang mencari masalah dengannya. Tidak pernah menyebabkan masalah. King Huo menggelengkan kepalanya dan menatap Duan Lingtian dan berkata dengan nada menggoda, mungkin, kamu tidak secara aktif membuat masalah dengan yang lain. Namun, sejauh yang saya tahu, Wen Yan tidak menyinggung Anda dengan cara apapun. Mengapa Anda mempermalukannya saat pertama kali bertemu dengannya? Bagaimana itu tidak menimbulkan masalah? King Huo terdengar geli ketika dia berbicara. Ini bukan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, Wen Yan mungkin tidak memprovokasi saya. Namun, rasa keadilan saya sangat ketat. Wen Yan adalah sampah dari Sekte Pemujaan Api. Saya tidak berpikir itu salah bagi saya untuk memukuli seseorang seperti itu ketika saya melihat mereka. Duan Lingtian terdengar sangat benar ketika dia berbicara. Seolah-olah dia melakukan kebaikan publik dengan memukuli Wen Yan. King Huo jelas tidak percaya dengan kata-kata Duan Lingtian. Dia bertanya terus terang, saya tidak tahu Anda memiliki rasa keadilan yang begitu kuat. Mari kita tidak bertele-tele. Apa hubunganmu dengan Gan Ruyan? Sepertinya dia tahu Duan Lingtian telah memukuli Wen Yan demi Gan Ruyan. Penjaga King Huo, kenapa kamu tidak menanyakan itu pada muridmu daripada bertanya padaku? Duan Lingtian bertanya dengan senyum masam. Dia tidak lagi mempertahankan fasadnya yang benar. Bagaimana kamu tahu aku King Huo? King Huo terkejut saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Di antara 3 penjaga Sekte Pemujaan Api yang hebat, Anda mungkin satu-satunya yang akan menunjukkan sedikit emosi ketika Wen Yan disebutkan. Bagaimanapun, dia adalah alasan mengapa murid langsung Anda dipenjara di aula penegakan, kata Duan Lingtian dengan percaya diri. Sebelumnya, ketika King Huo menyebut Wen Yan, Duan Lingtian merasakan fluktuasi kecil dalam emosinya. Duan Lingtian adalah spesialis senjata di kehidupan masa lalunya. Dia lebih cerdik dari orang biasa. Dari ketiga penjaga Sekte Pemujaan Api, King Huo adalah satu-satunya yang akan berprasangka buruk terhadap Wen Yan. Bagaimanapun juga, Wen Yan telah menyebabkan murid langsungnya dipenjara di aula penegakan. King Huo tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia mulai tertawa. Setelah dia berhenti tertawa, dia menatap Duan Lingtian dengan penuh perhatian dan bertanya, Duan Lingtian, apakah kamu tertarik untuk menjadi muridku? Saya mendengar bahwa Tuan Anda adalah seorang kultivator tanpa sekte, tetapi saya tidak keberatan. Setelah bertemu denganmu, aku harus mengatakan bahwa aku sangat menyukai sikapmu. Jika Anda menjadi murid langsung saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan upaya apapun untuk mengasuh Anda. Apa yang saya berikan kepada Ruyan juga akan diberikan kepada Anda. Petik 2. Jika Duan Lingtian menjadi murid King Huo, dia akan memperlakukannya seperti dia memperlakukan Gan Ruyan. Hah! Duan Lingtian tercengang saat mendengar kata-kata King Huo. Dia tidak menyangka King Huo datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memintanya menjadi murid langsungnya. Sementara itu, di provinsi bawah tanah suci Dao Martial, dalam kekuatan kelas 3 kuasi, Azure Cloud Mansion, ada tamu tak diundang lain yang muncul di Azure Cloud Mansion. Alih-alih membawa sekelompok besar pria ini muncul sendirian. Lebih tepatnya, pengunjung itu bukanlah seorang pria melainkan monster. Monster itu tingginya 4 meter. Ia memiliki tubuh manusia dan kepala lembu. Itu tampak seperti Minotaurus. Monster apa ini? Banyak pengawal lapis baja hitam terbunuh. Pengawal lapis baja hitam yang tersisa mundur di luar rumah utama Azure Cloud Mansion. Mereka semua ketakutan.
Bab 2063, Setan Sapi yang Takut. Kekuatan pengawal lapis baja hitam jauh lebih rendah dibandingkan dengan monster setinggi 4 meter itu. Manusia sangat lemah. Monster dengan penampilan Minotaur itu berasal dari klan Iblis Sapi di Tanah Pengasingan. Itu adalah prajurit elit dari klan yang datang ke provinsi bawah Tanah Suci Dao Martial belum lama ini. Sebelum tiba di Azure Cloud Mansion, itu telah membunuh banyak orang. Iblis Sapi telah membunuh manusia biasa, penggarap bela diri, penggarap Dao, dan penggarap iblis selama perjalanannya ke sini. Itu telah menyerap semua esensi vital mereka, secara efektif meningkatkan kekuatannya. Di Tanah Pengasingan, sumber daya budidaya langka dan lingkungannya tidak baik. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, iblis harus melahap iblis lain untuk menyerap esensi vital. Semakin kuat iblis, semakin banyak iblis yang dibunuhnya. Jika iblis berkultivasi dengan menyerap energi langit dan bumi di sekitar mereka, mereka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sebanyak iblis menentang satu sama lain di Tanah Pengasingan, mereka bersatu ketika mereka meninggalkan Tanah Pengasingan. Mereka semua memiliki musuh yang sama yang dapat mereka telan esensi vitalnya. Mereka tidak lagi harus saling membunuh. Selama era manusia iblis, para iblis telah bergabung untuk menyerang alam Provinsi Sein dan membantai banyak manusia. Alam Provinsi Sein hanya mendapatkan kembali kedamaian ketika pembangkit tenaga manusia berhasil mengejar iblis kembali ke Tanah Pengasingan dan memperbaiki penghalang ruang angkasa. Namun, orang-orang yang selamat dari era itu tidak akan melupakan teror dari iblis. Manusia, apakah dia memanggil kita manusia? Apakah itu binatang suci? Banyak pengawal lapis baja hitam berpikir sendiri ketika mereka mendengar kata-kata monster itu. Ini sedikit lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas yang datang sebelum ini. Saat ini, kami hanya bisa menunggu Lord Commander untuk membawa Lord Mansion Master ke sini, kata salah satu centurion tentara lapis baja hitam dengan sungguh-sungguh. Tuan rumah. Mata banyak pengawal lapis baja hitam menjadi cerah ketika tuan rumah disebutkan. Seolah-olah dia adalah pelampung mereka dan mereka tenggelam. Hampir sebulan yang lalu, mantan komandan tentara lapis baja hitam telah terbunuh. Duan Rufeng, Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, telah menunjuk Centurion Tong Zong sebagai komandan baru tentara lapis baja hitam. Tidak ada yang keberatan dengan itu. Semua orang sangat senang dengan keputusan itu. Tong Zong adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik teladan Saint Stage di tentara lapis baja hitam, tidak termasuk mantan komandan. Wajar jika dia ditunjuk sebagai komandan baru tentara lapis baja hitam. Sementara itu, di rumah utama Azure Cloud Mansion, Tong Zong akhirnya menemukan Duan Rufeng dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Monster seperti Minotaur, Duan Rufeng yang sedang duduk di kursi utama tiba-tiba berdiri ketika mendengar laporan Tong Zong. Tong Zong mungkin tidak tahu apa itu monster mirip Minotaur, tapi Duan Rufeng yang mewarisi warisan dari klan iblis tahu apa monster itu. Itu adalah anggota klan iblis sapi di Tanah Pengasingan. Iblis sapi masuk tanpa izin ke Azure Cloud Mansion. Ada sedikit ketakutan di mata Duan Rufeng saat ekspresinya berubah suram. Setelah itu, Duan Rufeng melambaikan tangannya dan membawa Tong Zong bersamanya saat dia pergi. Selama perjalanan, dia bertanya kepada Tong Zong, berapa tinggi monster itu? Sekitar 4 meter, jawab Tong Zong setelah dia mengambil waktu sejenak untuk mengingat tinggi monster itu. Sekitar 4 meter, Duan Rufeng menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Tong Zong. Dengan kekuatannya saat ini, dia paling banyak bisa memanggil tanah boneka iblis suci dari altar iblis suci di Tanah Pengasingan yang memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Jika itu adalah salah satu tetua dari klan iblis sapi, Duan Rufeng ragu dia akan cocok untuk itu bahkan jika dia memanggil boneka iblis suci dan menggunakan senjata Super Saiyan, pedang Asura. Duan Rufeng menghela nafas lega karena dia tahu seekor sapi iblis setinggi sekitar 4 meter hanya memiliki basis kultivasi di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, bagaimana seorang anggota klan iblis-iblis muncul di Tanah Suci Dao Martial? Mungkinkah karena Dugu dan aku telah menembus tahap Saint klasik dan kami telah mempengaruhi stabilitas penghalang ruang ketika kami menyerap ki iblis murni dari Tanah Pengasingan? Ekspresi Duan Rufeng berubah muram ketika dia memikirkan hal ini. Sebelumnya,
Duan Rufeng dan Dugu dengan sengaja menekan basis kultivasi mereka dan mempertahankannya di panggung Sein teladan alih-alih menerobos ke panggung Sein klasik karena mereka perlu menyerap ki iblis murni dari tanah pengasingan untuk menerobos dengan sempurna ke Sein stage klasik sejak mereka mengolah warisan dari klan iblis. Meskipun tidak ada kerusakan fisik yang dilakukan pada penghalang ruang angkasa, itu akan mempengaruhi stabilitasnya. Mungkin, masalah saya memanggil boneka iblis suci hampir sebulan yang lalu juga memperburuk situasi, pikir Duan Rufeng pada dirinya sendiri. Iblis sapi telah berhasil melewati penghalang ruang angkasa ke tanah suci Dao Marsial. Apakah ini berarti semua iblis akan dapat menyeberang ke tanah suci Dao Marsial juga? Jika itu masalahnya, bukankah ini berarti dia dan Dugu adalah penyebab malapetaka yang akan menimpa tanah suci Dao Marsial? Ekspresi Duan Rufeng menjadi gelap. Secara alami, dia tidak merasa bersalah bahkan jika dia benar-benar penyebab malapetaka itu. Jika dia tidak menyerap ki iblis murni dari tanah pengasingan untuk menerobos dengan sempurna ke tahap Sein klasik, dia tidak akan bisa menguasai teknik memanggil boneka iblis suci dari tanah pengasingan. Jika dia tidak menguasai teknik ini, Azure Cloud Mansion akan tidak ada lagi sebulan yang lalu. Tidak hanya itu, dia dan keluarga serta teman-temannya akan digunakan oleh Lian, seorang tetua dari Sekte Pemujaan Api, untuk menyakiti putranya, Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia tidak merasa bersalah bahkan jika dia memang penyebab invasi iblis di tanah suci Dao Marsial. Duan Rufeng akan melakukan apa saja untuk putranya, istrinya, menantunya, dan cucunya. Dia tidak takut bahkan jika dia harus menanggung dosa yang begitu berat. Di dalam hatinya, keluarganya adalah yang terpenting. Tuan-tuan rumah, tuan-tuan rumah. Ketika Duan Rufeng bergegas keluar dari rumah utama Azure Cloud Mansion bersama Tong Zong, kelompok pengawal lapis baja hitam dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihatnya. Seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Dihadapkan dengan pengawal lapis baja hitam yang bersemangat, Duan Rufeng merasa berat hati. Pada saat ini, dia merasakan beban dunia di pundaknya. Di bawah pengawasan pengawal lapis baja hitam, Duan Rufeng menurunkan Tong Zong dan berdiri di depan pengawal lapis baja hitam. Di mata mereka, punggung Duan Rufeng tampak sangat lurus. Pada saat ini, mereka merasa sangat aman. Bagaimana kamu datang dari tanah pengasingan? Duan Rufeng bertanya kepada iblis sapi yang tingginya 4 meter. Manusia, kamu tidak punya hak untuk menanyaiku. Sapi-sapi berkata dengan nada menghina ketika mendengar pertanyaan Duan Rufeng. Apakah begitu? Duan Rufeng menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata sapi iblis. Dia langsung melemparkan teknik untuk memanggil boneka iblis suci dari altar iblis suci di tanah pengasingan. Ketika wayang Sein Devil muncul dari pusaran air, ekspresi jijik di wajah sapi iblis digantikan dengan ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaan. Sein Devil Puppet. Anda hanya manusia dari alam provinsi Sein. Anda hanya berada di panggung Sein klasik. Bagaimana Anda bisa memanggil boneka iblis suci dari alam pengasingan? Petik 2. Pada saat ini, iblis sapi tidak hanya mengenali sosok batu humanoid, tetapi juga menemukan bahwa boneka iblis suci jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia langsung ketakutan. Itu bukan urusanmu. Duan Rufeng menyeringai saat dia terbang keluar dan bergabung dengan boneka iblis suci untuk mengendalikannya. Satu-satunya pikiran iblis sapi adalah melarikan diri ketika berhadapan dengan boneka iblis suci yang jelas jauh lebih kuat dari itu. Itu berbalik dalam upaya untuk melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Itu harus memberitahu tetua ke-10 dari klan iblis sapi tentang ini. Ada orang-orang di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao yang menjadi ancaman bagi para prajurit elit dari klan iblis sapi. Bab 2064, Rencana untuk meninggalkan Sekte Pemujaan Api. Iblis sapi yang tingginya sekitar 4 meter hanya memiliki basis kultivasi di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Dengan kekuatannya, itu hanya angan-angan jika mengira bisa melarikan diri dari boneka iblis suci yang dikendalikan Duan Rufeng. Bagaimanapun, boneka iblis suci yang dikendalikan Duan Rufeng memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Iblis sapi tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari boneka iblis suci. Tidak butuh waktu lama sebelum iblis sapi yang bisa dianggap sebagai pejuang elit dari klan iblis sapi dibunuh oleh boneka iblis suci yang dikendalikan Duan Rufeng. Setelah dia membunuh iblis sapi, dia juga menyerap esensi darahnya.
Meskipun Duan Rufeng tahu teknik menyerap esensi darah karena Black Nether telah melakukannya menggunakan tubuhnya di masa lalu, dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Karena sifatnya yang tabu, dia tidak pernah mencobanya. Inilah mengapa kekuatannya lebih rendah dari Dugu. Sejak Dugu menerobos ke tahap Saint Klasik, dia telah menggunakan teknik menyerap esensi darah di banyak pembangkit tenaga listrik di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Untuk alasan ini, basis kultivasinya dengan cepat mendekati Saint Celestial Stage. Namun, penolakan Duan Rufeng untuk menyerap esensi darah manusia tidak berarti dia memiliki keraguan yang sama dalam hal menyerap esensi darah iblis. Duan Rufeng tidak ragu-ragu ketika dia menyerap esensi darah dari iblis sapi yang berasal dari tanah pengasingan. Sayang sekali energi jiwa saya saat ini tidak cukup bagi saya untuk menggunakan taktik rahasia pencarian jiwa di atasnya. Kalau tidak, saya mungkin mendapatkan beberapa informasi darinya. Berbagai ekspresi melintas di wajah Duan Rufeng setelah dia menyerap esensi darah iblis sapi. Saya tidak tahu apakah iblis sapi ini adalah satu-satunya yang berhasil melewati penghalang ruang angkasa ke tanah suci Dao Martial atau seluruh timbunan iblis sapi yang berhasil menyeberang juga, pikir Duan Rufeng dalam hati, sedikit ketakutan muncul di matanya. Bagaimanapun, yang terbaik adalah jika aku masuk ke kultivasi tertutup untuk saat ini untuk menyerap esensi darah iblis sapi dengan benar. Segera setelah itu selesai, aku seharusnya bisa menerobos ke Saint Celestial Stage. Meskipun Duan Rufeng tidak yakin tentang situasi mengenai klan iblis sapi, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia merasa seolah-olah tanah suci bela diri Dao akan kembali ke era manusia iblis. Jika mereka ingin bertahan di masa kacau seperti era manusia iblis, mereka harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, mereka akhirnya akan terbunuh dan esensi darah mereka diserap oleh iblis. Mereka hanya akan berfungsi untuk memperkuat iblis. Apakah itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang dicintainya dan Azure Cloud Mansion, Duan Rufeng harus menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa melindungi orang yang dia cintai selama masa berbahaya seperti itu. Setelah berbicara dengan Tong Zong dan menginstruksikannya untuk berbicara dengan pengawal lapis baja hitam, Duan Rufeng pergi dengan tergesa-gesa dan kembali ke rumah utama untuk berkultivasi secara tertutup. Pengawal lapis baja hitam menatap sosok Duan Rufeng yang pergi dengan linglung. Butuh beberapa saat sebelum mereka sadar kembali. Mereka bisa dianggap beruntung berada di Azure Cloud Mansion. Bagaimanapun, mereka memiliki Mansion Master yang kuat yang berhasil membunuh seorang prajurit elit dari klan iblis sapi. Orang-orang dari pasar gelap Mountainside tidak diragukan lagi beruntung juga. Pemimpin mereka cukup kuat untuk menjaga mereka tetap aman dan sehat dari para pejuang elit klan iblis sapi. Namun, kekuatan kuasi tingkat ketiga lainnya tidak seberuntung itu. Misalnya, kekuatan kelas 3 semu tempat Duan Lingtian berada, Mystical Sky Mansion, dimusnahkan oleh seorang prajurit elit dari klan iblis sapi. Banyak pejabat tinggi dan murid Mystical Sky Mansion terbunuh dan dimakan. Hanya ada beberapa pejabat tinggi dan murid Mystical Sky Mansion yang beruntung yang berhasil keluar dari Mystical Sky Mansion tepat waktu. Salah satunya adalah Wang Feisuan yang cukup dekat dengan Duan Lingtian selama berada di Mystical Sky Mansion. Selain itu, dia juga naksir padanya. Setelah Wang Feisuan melarikan diri dari Mystical Sky Mansion, dia kembali ke kekuatan tingkat keempat, Tyrannical Sabre Mansion. Namun, dia menemukan rumah pedang tirani dalam reruntuhan. Banyak nyawa melayang dan mayat berserakan di mana-mana. Kakeknya terbunuh sebelum esensi darahnya diserap, mengubahnya menjadi mayat kering. Kakek, Wang Feisuan berlutut di samping tubuh kakeknya saat air mata mengalir di wajahnya. Penampilannya yang halus akan membangkitkan simpati orang lain jika mereka melihatnya. Setelah beberapa saat, Wang Feisuan berhenti menangis dan menyeka air mata dari wajahnya. Matanya berkilat dingin, api kebencian muncul di hatinya. Monster mirip Minotaur itu menyebut dirinya seorang prajurit elit dari klan iblis sapi. Apa klan iblis sapi itu? Wang Feisuan bingung karena dia belum pernah mendengar tentang klan iblis-iblis sebelumnya. Klan iblis sapi tampaknya muncul begitu saja. Terlebih lagi, iblis sapi yang mengaku sebagai prajurit elit dari klan itu tampaknya juga memiliki kekuatan yang menantang surga. Bahkan seseorang sekuat Master Mansion dari Mystical Sky Mansion terbunuh hanya dalam satu pukulan. Rasa ketidakberdayaan muncul dalam diri Wang Feisuan ketika dia mengingat adegan iblis sapi membantai orang-orang di Mystical Sky Mansion. Apakah ada harapan untuk balas dendam?
Apakah dia bisa membalas dendam? Setelah meninggalkan rumah pedang tirani, Wang Feisuan berjalan tanpa tujuan. Sepanjang jalan, dia melihat banyak mayat kering berserakan di mana-mana. Mayat membawa serta kenangan yang tidak diinginkan, menyebabkan dia hampir hancur. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, Wang Feisuan mendapati dirinya menuju ke arah Azure Cloud Mansion. Mungkin karena orang yang dia sukai adalah tuan muda rumah dari Azure Cloud Mansion atau mungkin dia tahu bahwa Azure Cloud Mansion kuat sehingga akan lebih aman di sana. Apapun alasannya, dia menemukan dirinya di sana. Secara alami, Duan Lingtian yang berada di provinsi atas tanah suci bela diri Dao tidak menyadari kekacauan yang terjadi di provinsi bawah. Setelah dia menolak tawaran penatua penjaga sekte pemujaan api King Huo untuk menerimanya sebagai murid langsung, Duan Lingtian diam-diam pergi ke kediaman murid tanah suci di Pulau Sein. Dia telah tinggal di sana untuk sementara waktu di masa lalu. Duan Lingtian datang ke sini hari ini untuk mencari seseorang. Orang ini tidak lain adalah murid Seinland yang dia minta arahannya ketika dia pertama kali tiba di Seinland. Orang ini adalah Guan Xiu. Ketika Duan Lingtian menantang Yang Wen untuk duel maut, Guan Xiu telah bertaruh banyak padanya tanpa ragu-ragu sama sekali. Untuk alasan ini, meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Guan Xiu, dia tahu bahwa dia adalah orang yang dapat diandalkan dan baik hati. Duan Lingtian berencana untuk meminta bantuannya untuk meninggalkan sekte pemujaan api. Kakak senior Lingtian, Guan Xiu sangat bersemangat dan dengan penuh semangat menyapa Duan Lingtian ketika dia melihatnya. Dia secara pribadi menyaksikan kebangkitan meteorik Duan Lingtian di Tanah Suci. Guan Xiu, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Kakak senior Lingtian, Anda masih ingat saya. Guan Xiu sangat terkejut ketika Duan Lingtian memanggil namanya. Tentu saja aku mengingatmu. Kalau tidak, mengapa saya ada di sini? Duan Lingtian berkata dengan menggoda. Apakah ada alasan kamu datang untuk mencariku? Guan Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia mencoba menekan kegembiraannya. Ya, saya harap Anda akan membantu saya, kata Duan Lingtian tanpa berbelit-belit. Bagaimana saya bisa membantu, kakak senior Lingtian? Saya tidak akan menolak Anda jika itu dalam kemampuan saya untuk membantu. Guan Xiu berkata dengan sungguh-sungguh ketika dia mengetahui tentang tujuan kunjungan Duan Lingtian. Mengesampingkan fakta bahwa Duan Lingtian telah membantu Guan Xiu mendapatkan begitu banyak poin kontribusi di Istana Kematian, dia merasa terhormat Duan Lingtian datang kepadanya untuk meminta bantuan. Tidak ada yang sulit, kata Duan Lingtian sebelum dia masuk ke detailnya. Dia membutuhkan Guan Xiu untuk membawa sesuatu dari sekte pemujaan api dan meletakkannya di dekat Bukit Tandus yang terletak ribuan mil di selatan sekte pemujaan api. Hal yang dia ingin Guan Xiu bawa dari sekte pemujaan api adalah sebuah kotak kecil yang tidak bisa ditempatkan di cincin tata ruang. Yang terpenting, stabilitas harus dijaga sepanjang perjalanan. Itu tidak bisa diguncang, bahkan tidak sedikit pun. Kamu bisa menemukan kotak kecil di dahan pohon itu besok pagi. Saya akan meletakkannya di cabang di sebelah kiri, kata Duan Lingtian sambil menunjuk ke sebuah pohon di kediaman murid Seinland. Anda hanya perlu mengantarkan kotak itu ke tujuannya. Setelah Anda mengirimkannya, Anda dapat segera pergi, Duan Lingtian menginstruksikan Guan Xiu. Guan Xiu mengangguk setuju. Kotak macam apa itu? Itu tidak dapat ditempatkan di cincin tata ruang, dan tidak dapat diguncang. Tidak masalah, karena itu kakak senior Lingtian, aku hanya akan melakukan apa yang dia katakan. Setelah Duan Lingtian pergi, Guan Xiu memiliki banyak pertanyaan di benaknya, tetapi setelah beberapa saat, dia mengabaikan semua pikiran itu. Guan Xiu tidak akan pernah menyangka bahwa Duan Lingtian benar-benar membuatnya menyelundupkannya keluar dari sekte tersebut. Kotak itu berisi pagoda indah 7 harta karun. Duan Lingtian akan berada di pagoda indah 7 harta karun. Selama kotak kecil itu tidak terguncang dan stabilitasnya terjaga, dia tidak akan diusir dari pagoda indah 7 harta karun. Inilah mengapa Duan Lingtian menekankan pentingnya menjaga kestabilan kotak bagi Guan Xiu. Dapat dilihat bahwa Duan Lingtian telah berpikir panjang dan keras sebelum dia membuat rencana untuk meninggalkan sekte pemujaan api. Bab 2065, meninggalkan sekte pemujaan api. Guan Xiu adalah murid Seinland yang tidak penting di sekte pemujaan api. Selain itu, dia hampir tidak berinteraksi dengan Duan Lingtian. Dia tidak akan menjadi sasaran orang-orang yang telah disakiti oleh Duan Lingtian. Untuk alasan ini, Duan Lingtian pergi kepadanya untuk meminta bantuannya.
Duan Lingtian sangat berhati-hati ketika dia pergi ke kediaman murid Shenlan. Dengan bantuan dari Penatua Huo yang berada di pagoda 7 harta karun yang indah, dia berhasil menghindari pemberitahuan dan tiba di pohon di kediaman murid Shenlan yang dia tunjukkan kepada Guan Xiu kemarin. Saya berharap semuanya berjalan dengan baik. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian meletakkan kotak kecil yang dia siapkan di dahan. Dia telah mengecilkan pagoda indah 7 harta karun di dalam kotak. Setelah itu, dia memasuki pagoda indah 7 harta karun hanya dengan berpikir. Yang tersisa hanyalah menunggu Guan Xiu mengumpulkan kotak itu. Sementara itu, orang-orang yang dikirim untuk memata-matai Duan Lingtian mulai mencarinya dengan panik ketika mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan dia. Selain itu, mereka juga menyebarkan berita tentang kepergiannya. Seketika, banyak pembangkit tenaga listrik dari Tanah Suci Sekte Pemujaan Api mulai menuju ke 4 tempat suci simbol. Mereka hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran. Mereka akan memeriksa semua orang yang meninggalkan Sekte Pemujaan Api untuk melihat apakah Duan Lingtian ada di sana. Jika mereka tahu Duan Lingtian akan pergi, mereka akan membawa berita itu kembali ke Dong Yuanjin, salah satu wakil ketua aula di aula penegakan. Untung Duan Lingtian tidak berencana untuk meninggalkan Sekte Pemujaan Api secara langsung. Jika tidak, dia tidak akan luput dari perhatian bahkan dengan bantuan Penatua Huo. Dia pasti bisa menyamarkan dirinya, tapi sosok dan auranya akan memberikannya. Untuk alasan ini, dia tidak berani mengambil risiko. Selama seseorang mengenalnya, mereka akan dapat melihat melalui penyamarannya. Sementara itu, suasana tenang di kediaman murid Shenlan tidak seperti tempat suci 4 simbol yang kacau. Sementara orang-orang wakil aula Master Dong Yuanjin ditempatkan di sekitar 4 simbol Sanctum Sekte Pemujaan Api dan mengawasi setiap jiwa yang meninggalkan sekte, sesosok berjalan keluar dari salah satu rumah batu di kediaman murid Shenlan. Jelas orang ini adalah murid Shenlan. Sudah waktunya. Murid Shenlan tidak lain adalah Guan Xiu yang dicari Duan Lingtian kemarin. Dia adalah faktor kunci yang akan menentukan apakah Duan Lingtian dapat dengan aman meninggalkan Sekte Pemujaan Api. Selama Guan Xiu tidak melakukan kesalahan, dia seharusnya bisa meninggalkan Sekte Pemujaan Api tanpa masalah. Segera setelah itu, Guan Xiu mendekati pohon yang ditunjukkan Duan Lingtian kepadanya kemarin. Itu seperti yang dia katakan. Ada sebuah kotak kecil di tempat yang telah mereka sepakati. Meskipun Guan Xiu sangat ingin tahu tentang isi kotak itu karena Duan Lingtian telah menyuruhnya untuk berhati-hati agar tidak mengguncangnya, dia berhasil menekan rasa penasarannya. Dia tidak membuka kotak untuk melihat sama sekali. Jangan khawatir, kakak senior Lingtian, aku akan melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah menarik napas dalam-dalam, Guan Xiu dengan hati-hati mengambil kotak itu dan memastikannya stabil sebelum dia terbang keluar dari Tanah Suci Sekte Pemujaan Api. Setelah dia meninggalkan Tanah Suci, dia berjalan ke selatan dengan kotak kecil itu. Ada aturan di Sekte Pemujaan Api yang menyatakan bahwa murid tidak boleh sembarangan memasuki salah satu dari 4 tempat suci simbol. Namun, para murid dapat meninggalkan Sekte Pemujaan Api jika mereka mengambil rute di sekitar tempat suci penyu hitam. Selain menjaga kotak kecil di tangannya dengan hati-hati, Guan Xiu tidak memperhatikan hal lain di sepanjang jalan. Dia bahkan tidak menyadari ada sesepuh api perak yang memata-matai dia. Namun, mereka tidak mempersulitnya. Mereka hanya menatapnya untuk memastikan dia bukan Duan Lingtian sebelum mereka mengizinkannya meninggalkan Sekte Pemujaan Api. Saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi. Duan Lingtian merasa cemas sepanjang waktu dia bersembunyi di pagoda indah 7 harta karun. Dia tidak khawatir tetua api perak akan menghentikan Guan Xiu atau menyakitinya karena dia bukan Duan Lingtian. Para tetua api perak tidak akan pernah menyangka bahwa Duan Lingtian ada di dalam kotak yang dibawa Guan Xiu. Dia lebih khawatir Guan Xiu akan membuat kesalahan dan secara tidak sengaja mengguncang kotak kecil itu. Jika itu terjadi, pagoda indah 7 harta karun pasti akan mengusirnya. Pada saat itu, dia akan ditemukan oleh sesepuh api perak, dan dia akan gagal dalam misinya untuk diam-diam meninggalkan Sekte Pemujaan Api. Untungnya, Guan Xiu sangat bisa diandalkan. Kotak kecil itu tetap stabil di tangannya. Itu tidak bergerak sedikit pun bahkan setelah dia melakukan perjalanan ratusan mil jauhnya dari Sekte Pemujaan Api. Guan Xiu benar-benar bisa diandalkan. Saya akan mengingat bantuan ini. Duan Lingtian menghela nafas lega setelah mereka berada ratusan mil jauhnya dari Sekte Pemujaan Api. Lagi pula,
Bahkan jika Guan Xiu secara tidak sengaja mengguncang kotak itu sekarang, menyebabkan 7 harta karun yang indah mengusirnya, para pejabat tinggi yang telah dia sakiti tidak akan mengetahuinya. Di antara pejabat tinggi di Sekte Pemujaan Api yang telah disakiti Duan Lingtian, Penatua Api Perak pertama Lian dari Black Turtle Sanctum hanyalah masalah kecil. Bagaimanapun, dia telah menyinggung orang-orang dengan posisi yang lebih tinggi seperti pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum dan Dong Yuan Jin, salah satu wakil Master Hall di Enforcement Hall. Jika mereka menemukan Duan Lingtian telah meninggalkan Sekte Pemujaan Api, dia akan mati kecuali dia kembali ke sekte tersebut. Dengan kecepatan Guan Xiu, tidak butuh waktu lama baginya untuk melakukan perjalanan 1000 mil. Ini seharusnya tempat yang dibicarakan oleh kakak senior Lingtian. Guan Xiu bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ke bukit-bukit tandus di depannya. Setelah dia mendarat, dia meletakkan kotak kecil itu di tanah dan pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah memastikan bahwa Guan Xiu telah pergi, Duan Lingtian keluar dari pagoda 7 harta karun yang indah dan meletakkan 7 harta karun pagoda indah sebelum dia melemparkan kotak kecil itu ke dalam cincin tata ruangnya. Akhirnya, saya keluar. Duan Lingtian dalam suasana hati yang baik saat dia melihat bukit-bukit di sekitarnya. Karena Duan Lingtian berhasil meninggalkan Sekte Pemujaan Api tanpa ada yang memperhatikan, dia tidak perlu khawatir tentang pejabat tinggi yang telah dia sakiti. Dia bisa melakukan apa yang dia suka tanpa khawatir. Saya meninggalkan Sekte Pemujaan Api untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya. Duan Lingtian tidak melupakan tujuannya meninggalkan Sekte Pemujaan Api. Jika bukan karena dia ingin meningkatkan akar spiritual bawaannya dengan cepat sehingga dia dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya, dia tidak akan meninggalkan Sekte Pemujaan Api begitu saja. Bagaimanapun, KR dan putri mereka masih dipenjara di aula penegakan Sekte Pemujaan Api. Mereka berada dalam situasi genting. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat secepat yang dia bisa untuk menyelamatkan KR dan putri mereka. Aturan di Sekte Pemujaan Api sangat ketat, dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya. Namun, itu berbeda setelah dia meninggalkan Sekte Pemujaan Api. Meskipun saya sangat membutuhkan untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya tidak akan begitu saja melahap akar spiritual bawaan siapapun. Kalau tidak, saya tidak berbeda dengan penggarap iblis berdarah dingin itu. Duan Lingtian yakin tentang ini. Dia tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Tidak masalah bahwa dia ingin dengan cepat meningkatkan akar spiritual bawaannya. Di mana di provinsi atas saya harus pergi dengan cepat untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya. Dengan mengingat pertanyaan itu, Duan Lingtian terus berjalan ke selatan. Setelah beberapa hari, dia melihat sebuah kota dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Mungkin, dia juga akan dapat mengetahui tentang tempat-tempat di mana dia dapat dengan cepat meningkatkan akar spiritual bawaannya. Tempat yang paling cocok bagi saya untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya seharusnya menjadi tempat dengan banyak orang jahat. Saya tidak akan merasa buruk melahap akar spiritual bawaan mereka seperti itu. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Sementara itu, Duan Lingtian menemukan restoran tersibuk di kota dan masuk sebelum dia duduk di dekat jendela. Setelah dia memesan, dia mulai mendengarkan percakapan di sekitarnya. Restoran selalu menjadi tempat yang baik untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Duan Lingtian percaya dia akan mendapatkan informasi yang dia inginkan di sini. Waktu terus berlalu. Itu sudah sore. Pada saat ini, restoran menjadi lebih hidup dan sangat penuh sehingga tidak ada kursi yang tersisa. Sejauh ini tidak ada yang perlu diperhatikan yang dapat dikumpulkan Duan Lingtian dari percakapan yang terjadi di sekitarnya. Namun, dia tidak cemas. Dia terus dengan sabar mendengarkan percakapan di sekitarnya. Jika tidak ada informasi pada hari pertama, dia akan kembali pada hari kedua. Jika masih belum ada informasi pada hari kedua, dia akan kembali pada hari ketiga. Jika dia masih tidak dapat menemukan informasi apapun pada hari ketiga, dia akan mencari seseorang dan bertanya. Secara alami, Duan Lingtian bisa langsung meminta informasi yang diinginkannya, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Meskipun dia telah berada di provinsi atas untuk beberapa waktu, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Sekte Pemujaan Api. Masih banyak hal yang tidak dia ketahui tentang provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang provinsi atas. Saya mendengar kebun ternak Raja Pengobatan Sun Ying dirampok sekitar 6 bulan yang lalu,
saya mendengar dia memenjarakan 3 orang yang berasal dari provinsi bawah sehingga mereka akan bekerja di kebun untuknya. Seseorang berkata, Duan Lingtian tercengang ketika mendengar ini.